Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul penyakit talasemia. Baik, sebelumnya adapun anggota kelompok dari kami yang pertama ada Aisyah Listiasari, kemudian ada Arina Nugrahini, Denisa Putri, Farita Listiarini, yang terakhir Tito Angelito. Yang materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Definisi talasemia. Talasemia adalah penyakit yang diturunkan kepada anaknya. Anak yang mewariskan gen talasemia dari satu orang tua dan gen normal dari orang tua yang lain adalah seorang pembawa atau yang disebut carriers. Anak yang mewarisi gen talasemia dari kedua orang tuanya akan menderita talasemia sedang sampai berat menurut Nur Arif 2013. Kemudian ada manifestasi klinik. Yang pertama ada talasemia minor. Gejalanya anemia ringan sampai sedang dan mungkin bersifat asimptomatik dan sering tidak terdeteksi. Yang kedua ada talasemia mayor. Biasanya pada usia 6 bulan setelah efek HB7 menghilang, anemia, demam yang tidak dapat dijelaskan, cara yang buruk, penurunan BB, dan pembesaran limpa. Yang ketiga ada gejala lainnya, yaitu jantung mudah berdebar-debar, limfa membesar, perubahan pada tulang karena hiperaktivitas, sumsum merah pada anak lemah, pucat, perkembangan fisik tidak sesuai umur, berat badan kurang, perut membuncit. Kemudian ada patofisiologi. Penyakit talasemia disebabkan oleh adanya kelainan atau perubahan atau mutasi pada gen globin alfa, gen globin beta, sehingga produksi rantai globin tersebut berkurang atau tidak ada. Di dalam sumsum tulang, mutasi talasemia menghambat pematangan sel darah merah, sehingga eritropoiesis abnormal menurun dan mengakibatkan anemia berat. Akibatnya produksi HP berkurang dan sel darah merah mudah sekali rusak atau umurnya lebih pendek dari sel darah normal atau 120 hari, menurut Kliegman 2012. Kemudian akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi jangka panjang sebagai akibat dari hemokromatosis dengan kerusakan sel resultan yang dapat mengakibatkan 1. Splenomegali. Yang kedua, komplikasi skeletal seperti menebalan tulang kranial, pembesaran kepala, tulang wajah menonjol, maloklusi gigi, dan rentan terhadap fraktur spontan. Yang ketiga ada komplikasi jantung seperti aritmia, perikarditis atau CHF atau gagal ginjal, dan fibrosis serat otot jantung. Yang keempat ada penyakit kandung empedu termasuk batu empedu. Yang kelima pembesaran hepar dan berlanjut menjadi sirosis hepatis. Yang keenam perubahan kulit seperti iklerus dan fragmentasi coklat akibat defisi zat besi. Next. Lalu pemeriksaan diagnostik. Yang pertama ada screening test 1, interpretasi asupan darah. Dengan asupan darah anemia mikrositik sering dapat dideteksi pada kebanyakan talasemia kecuali talasemia karir. Pemeriksaan abusan darah rutin dapat membawa kepada diagnosis talasemia tetapi kurang berguna untuk screening. Yang kedua, osmotic fragility. Pemeriksaan ini digunakan untuk menentukan fragility eritrosit
Secara dasarnya resistan eritrosit untuk lisis bila konsentrasi natrium klorida dikurangkan. Yang ketiga, indeks eritrosit. Dengan bantuan alat indeks sel darah merah dapat dicari, tetapi ini dapat mendeteksi mikrositik dan hipokrom serta kurang memberi nilai diagnostik. Lalu pemeriksaan diagnostik yang definitif TESTA. 1. Elektroforesis hemoglobin. Pemeriksaan ini dapat menentukan berbagai jenis tipe hemoglobin di dalam darah. Nilai abnormal untuk menentukan diagnosis talasemia minor HB A2 4-5,8% atau HbF 2-5%. Talasemia H sama dengan HbA2 kurang dari 2% dan talasemia mayor HbF 10-90%. Yang kedua, kromatografi hemoglobin. Metode ini berguna untuk diagnosa talasemia karena bisa mengidentifikasi hemoglobin dan variannya serta menghitung konsentrasi dengan tepat, terutama HbF dan HbA2. Yang ketiga, kromatografi hemoglobin. Pemeriksaan ini adalah gold standar dalam mendiagnosis talasemia. Molekuler diagnosis bukan saja dapat menentukan tipe talasemia, malah dapat juga menentukan mutasi yang berlaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya penata pelaksanaan. Untuk yang pertama, pemberian transfusi hingga hemoglobin mencapai 9-10 gram per desiliter. Komplikasi dari pemberian transfusi darah yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya penumpukan zat besi yang disebut hemosiderosis. Yang kedua, splenektomi dilakukan untuk mengurangi penekanan pada abdomen dan meningkatkan rentang hidup sel darah merah yang berasal dari suplemen transfusi. Lalu yang ketiga, talasemia yang berat diperlukan transfusi darah rutin dan pemberian tambahan asam folat. Pada bentuk sangat berat mungkin diperlukan pencangkokan sumsum tulang. Yang keempat, menurunkan atau mencegah hemosiderosis dengan pemberian parental obat penghelasi besi atau iroselating drugs. Deferoxamin diberikan subkutan dalam jangka 8-12 jam dengan menggunakan pompa portable kecil selama tidur, yaitu sekitar 5-6 malam per minggu. Lalu asuhan keperawatan pada anak Z dengan talasemia di rumah sakit X. Pengkajian. Untuk identitas klien, nama ANZ, tanggal lahir 2 Januari 2014, umur 9 tahun, orang tua TNA, usia 42 tahun, alamat desa Y, diagnosis talasemia. Identitas penanggung jawabnya, nama Tuan A, umur 42 tahun, pekerjaan buruh, pendidikan SMA atau sederajat, hubungan dengan klien adalah orang tua. Lalu untuk keluhan utamanya sendiri, klien nampak pucat dan akan ditransfusi darah. Riwayat penyakit sekarang, pada saat pengkajian klien nampak pucat, mengeluh badan lemas dan pusing, sesak napas. Keluhan lemas bertambah bila klien banyak beraktivitas yang terlalu capek. Keluhan berkurang bila klien istirahat dan tidur dengan posisi tengah duduk. Klien merupakan pasien talasemia mayor sejak usia 3 bulan dan datang ke poliklinik karena akan dilakukan transfusi darah. Transfusi terakhir adalah 3 minggu yang lalu. Lalu riwayat penyakit dahulu, klien terdiagnosa talasemia pada usia 3 bulan. Sebelum terdiagnosa talasemia, secara pasti klien terlihat pucat dan lemas tanpa disertai tanda pendarahan, panas badan atau memar-memar. Lalu dibawa ke dokter spesialis anak karena keluhan sesak dan kejang, akhirnya dirujuk ke rumah sakit, serta didiagnosa talasemia setelah dilakukan analisa hemoglobin dan HB waktu itu adalah
6,9 gram per desiliter, klien mendapatkan transfusi darah. Setelah itu klien rutin melakukan transfusi darah. Menurut ibu klien mendapatkan imunisasi dasar cuma imunisasi campak yang terlewat karena anaknya panas. Lalu riwayat kesehatan keluarga. Ibu menyangkal bahwa dirinya dan suaminya menderita thalassemia atau membawa carrier. Ibu menyangkal di keluarganya ada yang mengidap thalassemia, hanya orang tua dari suaminya yang mengidap kanker. Ibu dan suami pernah diperiksa darah namun hasil menurut ibu negatif. Riwayat sosial, klien saat ini masih sering bermain dengan saudara-saudaranya yang lain dan sering bermain di luar rumah dan sering pulang dengan kecapean. Pemeriksaan umum, keadaan umumnya kompos mentis, pemeriksaan fisiknya inspeksi yaitu yang pertama kepala, bentuknya simetris, tidak terdapat benjolan atau lesi, rambut sedikit kusam, panjang, nampak tipis. Lalu mata, bentuk mata simetris, sklera subikterik, konjungtiva anemis, pergerakan bola mata sesuai, pupil bulat isokor. Lalu hidung berbentuk simetris, pernapasan cuping hidung tidak tampak, sekret tidak ada. Lalu mulut, mukosa lembab, kehitaman, tidak terdapat karies gigi, nampak gigi depan, tampak rusak. Lalu leher bentuknya simetris, peningkatan GVP-nya tidak ada, dada dan jantung bentuk dan pergerakannya simetris. Perut sedikit membuncit, lalu untuk tulang belakang ekstremitas nampak kehitaman di sekitar lutut. Palpasi leher tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, di area dada terdapat pembesaran hati sekitar 5 cm, jantung pembesaran limfatika, perut nyeri tekan epigastrium, lingkar perut 52 cm. Auskultasi paru-paru berbunyi paru vesikular, ronki tidak ada, pacing tidak ada, jantung bunyi jantung reguler, bising ususnya 6 kali per menit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, silahkan. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Jenis pemeriksaan hemoglobin dengan hasil 8,5, hematokrit dengan hasil 18, leukosit 9.200, dan trombosit 240.000. Selanjutnya terapi medis, cairan IV, cairan infus PRG 330 cc, obat keras, jenis produk pengganti darah. Obat peroral XZ 1x2 tablet, obat keras digunakan untuk transfusi darah. Asam folat 1x1 tablet, obat bebas digunakan untuk terapi besi berlebih kronik yang disebabkan oleh pemberian transfusi darah. Vitamin E 2x1 tablet, obat bebas untuk mengatasi defisiensi asam folat. Asam folat dalam tubuh. Obat periental, obat topikal untuk menjaga kesehatan kulit, mata, otot, dan organ reproduksi, memiliki efek antitoksin dan sehingga mampu menangkal radikal bebas penyebab penyakit. Analisa data subjektif, klien mengeluh pusing dan lemas, pusing bertambah jika beraktivitas. Data objektif, konjungtiva anemis, klien tampak pucat dan lemas, HB 8,5 GR per DL, ekstremitas dingin. Masalah gangguan perfusi jaringan, etiologi perfusi jaringan terganggu dengan diagnosa keperawatan, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan hemoglobin. Yang kedua, data subjektif, klien mengeluh cepat lelah saat melakukan aktivitas bermain. Data objektif, klien nampak lemah, klien tampak pucat. Dengan masalah intoleransi aktivitas, etiologi penurunan toleransi aktivitas. Dengan diagnosa keperawatan, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai kebutuhan oksigen. Diagnosa keperawatan yang pertama, perfusi perifer tidak efektif dengan penurunan hemoglobin. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai kebutuhan oksigen. Rencana keperawatan,
Diagnosa 1, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan intervensi selama 3 kali 24 jam, transportasi O2 ke jaringan lebih efektif dengan kriteria hasil, tanda-tanda vital dalam batas rujukan ekstremitas hangat, warna kulit tidak pucat, HB meningkat. Intervensinya, berikan transfusi PRC 330 cc, diberikan dalam waktu 4 jam, posisikan tubuh klien semi-flower, observasi tanda-tanda vital setelah transfusi, kaji warna kulit membran mukosa, kaji keadaan ekstremitas. Diagnosa kedua, setelah dilakukan intervensi keperawatan, klien dan orang tua mengetahui dan memahami jenis aktivitas bermain yang harus dibatasi. Dengan intervensi, 1. Kaji aktivitas yang bisa menyebabkan kelelahan, anjurkan untuk menghentikan aktivitas bila ada nyeri dada, nyeri pendek, kelemahan atau pusing. Anjurkan pada klien untuk memantau adanya pusing, jelaskan pada klien untuk mengurangi aktivitas yang membutuhkan energi banyak seperti berlari dan memanjat. Yang kelima, kaji aktivitas yang menyenangkan bagi klien. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya tindakan implementasi. Hari tanggal Senin Maret 2003 jam 7. Diagnosa pertama, pembinaan hubungan saling percaya, yang kedua mengatur posisi pasien senyaman mungkin, menjelaskan tentang prosedur pemasangan transfusi pada klien. Yang kelima, memasangkan infus NSL 0,9% sebelum transfusi. Yang keenam, mengobservasi tanda vital. Respon berfungsi berefek tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin ditandai dengan atas subjek. Ibu mengatakan pasien tampak pucat dan lemah. Pasien tampak pucat. Kedua, pasien tampak lemah, akal dingin. Keempat, nadi 92 kali per menit. Hemoglobin 6,3 gram per dl. Yang diagnosa kedua, yang pertama mengkaji aktivitas yang biasa dilakukan klien, mengajurkan klien untuk membatasi aktivitas yang banyak mengeluarkan energi seperti lari-lari. Yang ketiga, mengajurkan klien untuk terus beraktivitas lainnya, anak normal tapi membatasi aktivitas yang berlebihan. Yang ketiga, mengajurkan ibu dan klien untuk mengetahui adanya pusing, sesak atau lemas. Yang respon intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan dengan antara suplai dan kebutuhan oksigen ditandai dengan data S. Ibu mengatakan pasien mengeluh kelelahan. Kedua, ibu mengatakan pasien tidak banyak beraktivitas. Yang ketiga, ibu mengatakan pasien tampak pusat. Data O, AB 6,3 gram per dl, pasien tampak lemah, nadi. Selanjutnya catatan keperawatan. Diagnosa pertama di hari Senin tanggal 5 Maret 2003 jam 7. Evaluasi. Data S, klien mengatakan sedikit takut ketika akan diinfus. Klien mengatakan tidak sesak. Data O, klien tampak meringis ketika akan dilaksanakan tindakan pemasangan transfusi darah. Klien kooperatif dalam pemasangan transfusi. Tetesan transfusi lancar. Akral hangat. Masalah teratasi. B, hancurkan klien menghindari aktivitas berat di rumah. Yang diagnosa kedua dilakukan Selasa tanggal 6 Maret 2003 jam 8.
Data S, klien mengatakan ingin mengeluarga rumah, namun sering kecapean. Klien mengatakan senang main HP dan membaca. Data O, klien nampak membaca sambil ditransfusi respirasi 20 kali per menit. Ibu klien mendengarkan penjelasan dengan baik. A. Masalah beradaptasi sebagian. B. Anjurkan ibu untuk mematuhi aktivitas klien di rumah. Next. Kesimpulan. Thalassemia merupakan penyakit anemia yang melidik di mana terjadi kerusakan sel darah merah di dalam pembuluh darah sehingga umur eritrosit menjadi pendek kurang dari 100 hari. Penyakit thalassemia disebabkan oleh adanya kelainan perubahan mutasi pada globin alfa atau globin beta, sehingga produksi rantai globin tersebut betul tidak ada. Di dalam sum tulang mutasi thalassemia menghambat pematangan sel darah merah, sehingga eritropoiesis dan mengakibatkan anemia berat. Akibatnya produksi AP berkurang dan sel darah merah mudah sekali rusak atau umumnya lebih pendek dari sel darah normal, 220 hari. Komplikasi dari penyakit thalassemia dapat menyebabkan komplikasi jantung, komplikasi pada tulang pembesaran limpa, splenomegali, komplikasi pada hati, dan komplikasi pada kelenjar hormon. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.